Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hanjara Septiana dengan NIM 045 dari kelas VTRB. Di sini saya akan melakukan praktek dengan ARJIS yang dilakukan dengan identifikasi lahan kritis di Kabupaten Semarang. Di sini saya memasukkan citra lensa 8, di mana yang saya masukkan hanya band 2, 3, 4, 5, 7, dan 10. Lalu di sini saya memasukkan band tersebut dan saya melakukan project raster, di mana dengan mengklik Art Toolbox, lalu di sini saya mengklik Data Management Tool, lalu saya ke Project, Projection and Transformation, lalu saya ke Project. Di sini saya sudah melakukan project raster dari band 2, 3, 4, 5, 7, dan 10. Lalu setelah itu saya memasukkan klip DEM di Kabupaten Semarang. Setelah itu saya melakukan perhitungan TOA yang dilakukan hanya dengan band 2, 3, 4, 5, 7, dan 10. Berikut merupakan tahapan TOA, perhitungan band 2, 3, 4, 5, 7, dan berikut merupakan tahapan dari melakukan TOA. Yang pertama yaitu kita ke Art Toolbox, lalu kita ke Spatial Analysis Tool, lalu kita ke Map Algebra, lalu ke Raster Calculator. Di sini kita memasukkan rumus dari TOA, yaitu dengan mengklik band 2 dikalikan dengan 0,00003342 lalu ditambahkan dengan 0,1. Berikut merupakan rumus dari TOA yang dilakukan dengan memasukkan semua band 2, 3, 4, 5, 7. Di sini saya sudah melakukannya, lalu tahapan selanjutnya yaitu ada tahapan EVI, di mana tahapan EVI dilakukan dengan mengklik Art Toolbox, Spatial Analysis Tool, Map Algebra, lalu ke Raster Calculator. Di sini kita memasukkan rumus raster. Di sini kita masukkan band 5 ditambahkan dengan 1, lalu ditambahkan dengan 0,72932, lalu dikurangi dengan band 4 dan dikalikan dengan band 5 dikurangi band 4, lalu dikalikan dengan 1,0 dibagi dengan 3,0. Berikut merupakan rumus dari tahapan EVI. Lalu selanjutnya ada tahapan BSI. Di sini saya sudah melakukannya dengan cara klik Art Toolbox ke Raster Calculator. Di sini tahapan BSI diperoleh dengan mengklik band 7 ditambahkan dengan band 4, lalu dikurangi dengan band 4, lalu dikurangi dengan band 5, ditambah dengan band 2, lalu dibagi dengan band 7, ditambah dengan band 4, ditambahkan dengan band 5, ditambahkan dengan band 2. Berikut merupakan rumus dari tahapan BSI. Lalu tahapan selanjutnya ada tahapan VD.
VD di sini dilakukan dengan cara yang sama, yaitu klik Art Toolbox, ke map algebra, lalu ke raster kalkulator. Di sini kita dapat memasukkan rumusnya, yaitu dengan menginput AVI dan BSI. Di sini AVI dan BSI yang tadi sudah kita lakukan, lalu muncullah VD, perhitungan VD. Lalu tahapan selanjutnya yaitu melakukan tahapan SI, di mana dengan mengklik Art Toolbox ke Spatial Analysis Tool, ke map algebra, lalu ke raster kalkulator. Di sini kita dapat melakukan perhitungan dengan cara 1 dikurangi dengan band 4, lalu dikalikan dengan 1 dikurangi dengan band 3, lalu dikalikan dengan 1 dikurangi band 2, dikalikan dengan 1,0 dibagi dengan 3,0 tutup kurung. Berikut merupakan tahapan dari SI, lalu tahapan selanjutnya ada TI, di mana TI dilakukan dengan mengklik Art Toolbox, Spatial Analysis Tool, map algebra, lalu ke raster kalkulator, di mana di sini rumusnya yaitu 0,10033 ditambahkan dengan 22,00180, lalu dikurangi dengan 0,1003 dibagi dengan 65535. Berikut merupakan rumus dari TI yang sudah saya lakukan menjadi seperti ini. Lalu tahapan selanjutnya ada rumus SSI, dilakukan dengan tahapan yang sama dan dimasukkan data TI yang sudah kita lakukan barusan dan SI. Lalu di tahapan selanjutnya kita ke tahapan FGD. FGD ini dilakukan dengan mengklik Art Toolbox, map algebra dari raster kalkulator. Di sini rumus dari FGD yaitu kita mengklik, di sini kita cari square root, lalu kita lakukan masukkan file VD, lalu dikalikan dengan SSI, lalu ditambahkan dengan 1. Berikut merupakan rumus dari FGD. Lalu langkah selanjutnya kita memasukkan data NDVI, lalu kita selanjutnya mengklik Klip Dem Kabupaten Semarang. Setelah itu saya melakukan stop erosivitas, di mana di sini kita mencari data curah hujan. Lalu di sini saya sudah memasukkannya. Di sini saya sudah memasukkannya. Dengan mencari nilai R, di mana rumus R ini dilakukan dengan kita klik Add Field. Di bagian sini kita dapat mengklik Add Field, lalu kita dapat memasukkan rumus 0,41 dikalikan dengan base-nya ada rumus, lalu pangkat 1,09, lalu diperoleh data nilai R ini. Lalu setelah itu kita melakukan tahapan raster, polygon to raster, yaitu dengan cara mengklik Art Toolbox, lalu kita ke Conversion Tool,
Setelah itu kita ke to raster dan polygon to raster. Di sini kita dapat menginputnya satu persatu seperti curah hujan, jenis tanah, kemiringan lereng, dan tutupan lahan. Nah, saya masukkan di sini curah hujan, lalu di sini saya masukkan nilai R-nya. Begitupun yang lainnya. Di sini saya sudah melakukan raster dan erosivitas dan lalu setelah itu kita ke tahapan reclass, di mana tahapan reclass ini dilakukan dengan cara mengklik Art Toolbox, lalu kita ke Spatial Analysis Tool, lalu kita ke reclass dan kita klik Reclassify. Di sini kita dapat mengklik input rasternya satu persatu seperti kemiringan lereng, FCD, dan lain sebagainya. Di sini saya sudah melakukan reclass, lalu tahapan paling akhir yaitu overlay, di mana tahapan ini dilakukan dengan klik Art Toolbox, lalu kita ke Spatial Analysis Tool, lalu kita mengklik overlay. Di sini kita klik overlay, di mana di sini kita melakukan tahapan yaitu masukkan reclass yang sudah kita lakukan tadi. Dan di sini tahapan paling akhir yaitu terdapat peta lahan kritis yang ada di Kabupaten Semarang yang terdiri dari 4 kelas, yaitu ada kelas yang ungu yaitu sangat kritis, kelas yang hijau itu merupakan kelas yang kritis, kelas merah merupakan sedang kritis, dan kelas yang biru ini kelas tidak kritis. Berikut merupakan peta yang sudah saya buat. Saya akan mempraktekkan tentang identifikasi bahaya karhutla atau lahan kebakaran hutan di Seruyan, Kalimantan Tengah. Di sini saya memasukkan TOA band 5 dan band 7. Lalu di sini kita melakukan tahapan NBR. Di sini kita lakukan dengan Art Toolbox, lalu kita ke Spatial Analysis Tool. Di sini di Spatial Analysis Tool kita masuk ke map algebra dan raster kalkulator. Di sini kita masukkan rumusnya yaitu TOA band 5 dikurangi dengan TOA band 7 lalu dibagi dengan TOA band 5 ditambah dengan TOA band 7. Ini merupakan rumus dari NBR. Di sini kita tampilkan NBR-nya. Nah, tahapan selanjutnya yaitu reclass NBR. Di sini reclass NBR dilakukan dengan Spatial Analysis Tool. Lalu kita ke reclass. Di sini kita ke reclassify. Tahapan reclassify kita input datanya yaitu data NBR tadi. Lalu kita reset new values dan kita klik OK. Lalu selanjutnya kita ke membuat peta tutupan lahan yaitu dengan cara kita masukkan data tutupan lahan lalu kita klik attribute table. Di sini merupakan data attribute table-nya. Kita membuat peta tutupan lahannya sebagai berikut. Di sini merupakan open attribute table dari tutupan lahan, di mana ada badan air dengan skor TL1, belukar dengan skor 4, dan lain sebagainya. Lalu di sini ada peta tutupan lahan, di sini kita masukkan data jalan buffer, di mana jalan buffer ini kita rasterkan dengan cara
polygon to raster. Lalu selanjutnya kita ada data sungai buffer, di mana di sini kita melakukan raster lagi, yaitu dengan polygon to raster. Kita bisa search polygon to raster. Polygon to raster. Nah, kita bisa search di sini polygon to raster. Lalu kita selanjutnya merequest jalan dan merequest sungai. Di sini caranya seperti tadi, kita ke Art Toolbox, lalu kita ke Spatial Analysis Tool, kita ke Request dan Reclassify. Kita masukkan data sungai dan jalan. Lalu selanjutnya kita masukkan data peta gambut, di mana peta gambut ini kita ubah menjadi TIFF. Di sini kita masukkan data LST dan kita request. Caranya sama, kita ke Art Toolbox, lalu kita ke Spatial Analysis Tool dan ke Reclass, lalu ke Reclassify. Lalu selanjutnya kita ke raster, di mana raster ini merupakan raster lahan hutan. Lalu selanjutnya kita dapat melakukan wake overlay, di mana wake overlay ini kita dapat dilakukan dengan Art Toolbox. Kita klik Spatial Analysis Tool, lalu kita ke overlay, di mana overlay kita pilih wake overlay. Di sini kita masukkan data NBR, LST, lahan gambut, sungai, dan jalan. Lalu di sini diperoleh peta potensi lahan bencana karhutla sebagai berikut, di mana ini tahapan paling akhir dan sudah selesai. Berikut merupakan peta bahaya karhutla. Sekian dari saya, terima kasih. Pada kali ini saya akan melakukan praktikum tentang identifikasi bencana banjir dan kekeringan di Kabupaten Semarang. Pada langkah yang pertama, kita memasukkan TOA band 2, 3, 4, 5, dan 7. Lalu tahapan selanjutnya kita ke Art Toolbox dan kita melakukan raster kalkulator. Dengan cara kita klik Spatial Analysis Tool, lalu kita ke Map Algebra, lalu kita ke raster kalkulator. Di sini kita masukkan rumus, yaitu band 3 dikurangi band 7, lalu dibagi dengan band 3, ditambah dengan band 7. Ini merupakan rumus dari NDVI, di mana kita output rasternya kita kasih nama NDVI. Di sini ada tahapan dalam rumus NDDI, DDI, dan TVI. Lalu selanjutnya kita melakukan request NDVI. Di sini kita langsung ke request, di mana di Spatial Analysis Tool, lalu ke request dan declassify. Masukkan data, input rasternya kita masukkan data NDVI. Lalu kita klik OK. Lalu tahapan selanjutnya kita melakukan hillshade, di mana hillshade itu dilakukan dengan Art Toolbox. Lalu kita ke 3D Analysis Tool, lalu kita ke Raster Surface, lalu kita raster surface, lalu kita ke hillshade. Lalu tahapan selanjutnya kita melakukan reclass dengan cara spatial analysis, lalu kita ke reclass. Lalu tahapan selanjutnya yaitu fill, di mana fill itu dilakukan di spatial analysis. Lalu kita ke hidrologi dan ada data fill di sini. Kita masukkan fill, lalu ada flow direction, lalu ada kita melakukan reclass flow accumulation. Di sini ada flow accumulation. Lalu di sini kita masukkan data curah hujan, lalu kita mengubahnya ke curah hujan raster dengan cara kita klik search teman-teman, lalu kita klik polygon to raster, kita masukkan data curah hujan. Lalu selanjutnya kita sudah mendapatkan peta bencana banjir yang ada di Kabupaten Semarang. Lalu tahapan selanjutnya yaitu NDVI. Kita masukkan data NDVI. Lalu tahapan selanjutnya kita NDDI, di mana NDDI ini kita peroleh dengan cara kita ke raster kalkulator, lalu kita masukkan
Di sini kita masukkan float, lalu NDVI dikurangi dengan NDVI, lalu kita bagi dengan float, lalu NDVI ditambah dengan NDVI. Maka ini merupakan rumus dari NDDI. Lalu selanjutnya kita melakukan declass NDDI yaitu dengan cara ke spatial analysis ke reclassify. Lalu selanjutnya kita memasukkan data DDI, di mana data DDI ini diperoleh dengan cara seperti ini. Kita langsung saja ke raster kalkulator, kita masukkan rumusnya, yaitu band 5 dikurangi dengan band 4, lalu kita kurangi dengan band 5, dikurangi dengan band 7. Ini merupakan rumus dari NDDI. Lalu selanjutnya kita melakukan reclass, di mana reclass ini kita langsung ke reclassify. Tahapan selanjutnya yaitu kita memasukkan data FV yang sudah kita lakukan pada pertemuan sebelumnya. Lalu kita masukkan data LST, lalu kita melakukan reclassify TVI, di mana TVI ini memiliki rumus LST dibagi dengan FV, dilakukan di raster kalkulator. Lalu kita reclass sama seperti tadi dan diperoleh peta bencana kekeringan di Kabupaten Semarang seperti ini. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.